Dan di antara nikmat yang paling besar yang kita rasakan adalah nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada yang dicintainya dan juga kepada yang tidak dicintainya. Tetapi tidaklah Allah memberikan hidayah dan petunjuk kecuali orang-orang yang dipilihnya. Oleh karenanya hidayah disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hidayatun lil irsyad, hidayah yang dimiliki oleh setiap penyeru pada kebaikan seperti nabi dan rasul, para dai yang menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah dan petunjuk ke jalan yang lurus. Adapun yang kedua, ada yang disebut dengan hidayatun litaufiq, hidayah taufik, dan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau inginkan, tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada yang diinginkannya. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setiap kali kita salat, kita selalu meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Mengapa kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan jalan yang lurus? Disebabkan karena pertama, selama kita masih hidup di dunia ini belum ada jaminan bahwasanya kita sudah selamat dan pasti masuk surga. Sesoleh apapun kelihatan seseorang itu, belum ada jaminan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastan biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Barang siapa yang ingin mengambil qudwah dan contoh, maka hendaknya ia menjadikan orang-orang yang telah meninggal dari kalangan as-salihin, orang-orang saleh, sebagai contoh bagi mereka. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman fitnah baginya. Makanya biasa kita mendoakan anak kita kalau misalkan kita takjub melihat seorang alim, orang yang berilmu, orang saleh, biasa kita mengatakan, semoga anak saya bisa seperti dia. Sebaiknya doanya ditingkatkan. Kita berkata, semoga anak saya bisa lebih baik dari dia. Karena selama seseorang masih hidup, la tu'man 'alaihi fitnah. Belum ada jaminan. Selama hayat masih dikandung badan, syaitan tidak pernah angkat tangan, tidak pernah menyerah. Dan ini sudah ia proklamirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyesatkan anak cucu Adam. Jadi, ayuhal ikhwah, selama kita masih hidup, belum ada jaminan. Sampai-sampai ketika Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau berada dalam kondisi sakit keras di akhir-akhir hidup beliau, sakit yang membawa kematian beliau. Saat anaknya mentalqin beliau atau menuntun beliau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid la ilaha illallah, beliau memberi isyarat atau beliau mengatakan lamma ba'd, lamma ba'd, lamma ba'd. Lamma ba'd itu artinya belum. Ya, anaknya ini khawatir. Pada saat ia menuntun ayahnya,
dia tidak mengucapkan itu, la ilaha illallah. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwasanya senjata pamungkasnya iblis dia lancarkan pada saat seseorang hendak meninggalkan dunia ini, agar ia menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak beliau sadar, dan anaknya kemudian bertanya, tadi saat aku menyampaikan kepadamu kalimat tauhid, Anda mengatakan lamma ba'd. Saya sempat khawatir. Apa kata beliau? Ketahuilah, sesungguhnya tadi syaitan itu datang kepadaku. Syaitan datang kepadaku dengan menggigit jari jemarinya, yang menunjukkan seakan-akan dia sudah pasrah, sudah berputus asa. Dan kita tahu siapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, seorang alim, seorang yang zuhud, yang kata para ulama Allah menolong agamanya ya dengan dua orang, Abu Bakr As-Siddiq di zamannya dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang teguh dengan pendiriannya mempertahankan agama yang mulia ini, walaupun beliau mendapatkan berbagai macam ujian, siksaan, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Beliau kemudian mengatakan, syaitan datang kepada aku dan mengatakan, futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad. Dia mengatakan, engkau sudah bebas wahai Ahmad, saya tidak bisa lagi menggodamu wahai Ahmad. Coba kita lihat di sini, iblis seakan-akan menyampaikan selamat kepada Imam Ahmad, tapi pada hakikatnya di balik itu ada tipuan. Karena andaikan Imam Ahmad tertipu dengan perkataannya iblis ya atau syaitan, maka itu bisa membahayakan keistiqamahan dan hidayah yang telah beliau dapatkan selama ini. Makanya beliau mengatakan belum. Selama nyawa masih di kandung badan, tidak ada yang dibiarkan oleh syaitan bersama dengan pengikutnya berjalan sendiri. Dia akan digelincirkan, ayuhal ikhwah al-akarim. Apalagi sebagaimana saya katakan tadi, di akhir-akhir hidupnya. Oleh karenanya setiap salat kita membaca itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Itu satu. Yang kedua, disebabkan karena sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hati seorang hamba itu melainkan berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa, termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita juga banyak mengamalkan doa ini adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sahabat ketika mendengar ini mengatakan, ya Rasulullah, betapa banyaknya Anda membaca doa tersebut. Atakhafu alaina, kami telah beriman kepada Anda. Apakah engkau mengkhawatirkan kami? Nabi mengatakan, tidaklah hati seorang hamba itu melainkan ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala.